Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh ini kita bisa melaksanakan ibadah yang istimewa, yaitu melaksanakan sholat gerhana bulan, yang mana ibadah ini jarang sekali kita kerjakan pada momen tertentu saja kita melaksanakan sunnahnya sholat gerhana ini. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu istiqomah dalam mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan demikian mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan unggul serta mendapat keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrika qamara wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk pandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surah Yasin ayat 38. Kita baru saja menyaksikan kejadian gerhana bulan. Kejadian ini mengajak kita untuk menambahkan lagi keimanan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah sebagai penguasa seluruh alam. Setiap kejadian yang berlaku, termasuk gerhana ini, adalah untuk mengetuk hati kita agar bersyukur dan mengingat Allah sepanjang waktu dan tempat. Kita senantiasa diminta agar berpikir tentang kejadian alam ciptaan Allah dalam mengenali sifat-sifat Allah dan juga mengakui diri kita sebagai hamba yang serba lemah. Sebagaimana Allah berfirman, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan Dia juga yang menjadikan matahari dan bulan senantiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu, dan yang menjadikan malam dan siang. Quran Surah Ibrahim ayat 33. Kejadian gerhana bulan dan matahari menunjukkan kepada kita bagaimana kedua kejadian ini walaupun hebat tetapi berada dalam arahan dan perintah Allah. Betapa rugi sekiranya ada umat manusia yang menjadikan bulan, matahari, dan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yang disembah akibat terpesona dengan kehebatannya yang tidak seberapa, sehingga mereka gagal memahami bahwa ada kuasa yang lebih hebat yang menciptakan setiap sesuatu yang mereka kagumi selama ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada juga manusia yang hanya merasa bagaimana hebatnya pergerakan bulan, matahari, dan segala cakrawala yang lain di atas landasan orbitnya tanpa menjejaki tentang adanya Allah yang mengatur segala pergerakan tersebut. Inilah antara kelemahan akal manusia yang terbatas kemampuannya, di mana tanpa panduan agama manusia tidak mampu mengenali Allah, Tuhan pencipta alam. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian gerhana bukanlah merupakan
suatu tanda akan timbul suatu kejadian yang aneh dan mengkhawatirkan. Sebaliknya, ia menunjukkan antara kehebatan dan kekuasaan Allah. Kejadian gerhana juga bukanlah disebabkan oleh kematian atau kelahiran seseorang. Sebagaimana teguran Rasulullah SAW terhadap para sahabat yang membuat berbagai andaian tentang kejadian gerhana matahari yang terjadi kebetulan dengan hari kewafatan anaknya Ibrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa shallu hatta yankashifa." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua bukti daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kedua-duanya tidak akan terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya itu berada, maka berdoalah kepada Allah dan dirikanlah sholat sehingga hilangnya tanda gerhana daripada kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila terjadi gerhana, kita sebagai umat Islam dianjurkan oleh Rasulullah supaya bersegera untuk melakukan amalan seperti berdoa, berzikir, sholat, bertakbir, bersedekah, dan beristighfar, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang tadi telah diterangkan di atas. Itu anjuran untuk memperbanyak amalan. Di samping itu, marilah kita lakukan amal kebaikan